Oke, what is up guys, and welcome back to Best.Tech YouTube channel, sama gue Malvin, dan yes, tidak terasa sudah habis bulan September. Ya berarti sisa 3 bulan lagi aja di tahun 2024, dan as always, setiap akhir bulan kita akan share ke kalian Gadget of the Month, yaitu gadget apa aja yang keren, yang seru, yang bermanfaat selama sebulan terakhir. Dan yes, mungkin teman-teman pada tahu, bulan September ini luar biasa banget buat Best.Tech ya, karena kita bisa achieve satu milestone yang bisa dibilang itu goal atau my dreams come true, yaitu kita ke Apple Park. Ya, kita datang ke sana buat peluncuran iPhone 16 series, dan ada juga beberapa produk-produk Apple yang lain yang dirilis, dan yaitu pengalaman yang luar biasa. Walau gue tahu masih banyak juga gue kurang-kurangnya, dan gue mau ngucapin dulu thank you ke kalian buat supportnya selama ini, karena ya tanpa support dari kalian pasti ya Apple nggak akan ngelirik kita, tapi ya gue juga yakin Apple nggak akan salah memilih kita. So ya, I cannot explain my feelings gitu, bener-bener grateful banget, bersyukur banget kita udah ada di stage ini. Jadi kalau kalian pengen terus support Best.Tech, make sure dikasih jempol, di subscribe ya. Kita juga udah mau 700.000 subscriber ya. Walaupun kita subscribernya bukan yang gede-gede banget, tapi ya kita tetap dilirik Apple tuh jadi sebuah yang patut yang kita syukurin sih. Jadi ya, thanks to you guys, kalian semua luar biasa. Oke, seperti biasa akan ada 5 gadget yang gue akan share di Gadget of the Month kali ini. Jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go! Kalau kemarin Malvin habis ke US buat event Apple, gue jalan-jalan bareng Huawei ke Shenzhen buat preview ini nih, Huawei Watch GT5 series. Dan ini tuh smartwatch yang dari seri-seri sebelumnya itu udah populer banget. Soalnya, tampilannya tetap mempertahankan desain jam tangan tradisional, tapi dengan fitur-fitur smartwatch yang terbilang cukup lengkap. Dan juga baterainya bisa tahan sampai 14 hari. Jadi cocok buat orang-orang yang kepengen punya smartwatch, tapi looknya masih jam tangan klasik. Buat yang berminat, jangan lupa check out di Blibli, karena Huawei Watch GT5 series itu bakalan resmi dijual tanggal 3 Oktober jam 3 sore. Kalian bakalan dapetin gratis hadiah FreeBuds 5i senilai 1,09 juta, cashback beli pay up to 500.000, cashback 6% hingga 500.000 buat yang tukar tambah, dan cicilan bank 0% hingga 24 bulan. Beli di Blibli, pasti ori. Yes, thank you buat Edwin yang udah share. Jadi memang Edwin juga sempat mampir ke Huawei, gua ke Apple, jadi kita bagi tugas, dan Edwin juga nyobain tadi ya si Huawei Watch GT5 yang mana menurut gua juga menarik banget sih ya, dengan harga yang juga lebih affordable buat kalian yang pengen fitur lengkap buat sebuah wearables. Dan yes, kita langsung aja mulai. Buat Gadget of the Month gua yang pertama adalah ini dia, sebuah travel adapter yang mana gua tuh I wish ini kemarin gue bawa pas gue pergi ke Amerika ya, ke Apple Park. Ini kenapa gue wish demikian? Karena di colokan charger ini itu udah lengkap banget, komplit. Dalam arti apa? Dalam arti si chargernya ini bisa sampai 70 watt ya, udah menggunakan GaN, jadi gallium nitride, jadi kencang, fast charging, bisa buat ngecas sampai laptop sekalipun. Dan yang keren lagi adalah ini nih guys. Nah, dia udah include kabel. Ya, jadi sebelumnya gue itu juga ada sempat beberapa kali mungkin share ke kalian kalau kalian ngikutin ya, itu sebuah travel adapter dari brand Momex yang mana juga sama, itu speknya bisa sampai 70 watt, tapi waktu itu nggak ada kabel. Jadi akhirnya gue beli satu kabel retractable juga. Mungkin gue ada sedikit footage-nya nih kalau kalian pengen lihat. Itu setup yang gue pakai di pesawat buat gue ngecas device-device gue kan, karena device-device gue udah pakai kabel Type-C, jadi gue pakai satu kabel Type-C aja. Nah, dengan produk Keep yang satu ini, itu bisa dibilang ini solusi dari setup gue kemarin yang agak ribet, yang pakai kabelnya bergelantungan kemana-mana. Kalau ini udah langsung jadi satu, jadi bener-bener simple banget. Nah, ini kodenya adalah Keep C22, dan seperti biasa kalau kalian tahu ya, untuk travel adapter ya semua colokannya ini ada ya di sini, dan di bagian kanan ini ada tombol yang mana kalau kalian tekan baru dia bisa masuk. Nah, jadi ini salah satu fitur yang menarik juga ya. Jadi dia itu nggak gampang ketekan masuk gitu. Nah, colokannya juga as always lengkap ya untuk Europe, UK, USA, Australia, itu semua ada di sini ya. Jadi bisa dimiringin juga untuk Australia. Kalau US tuh kemarin lurus 2 miring kayak gini. Dan kalau kalian mau negara lain itu ada yang ini kepala 3 untuk Singapura, Malaysia, dan UK ya, Inggris juga ada. Sebenarnya waktu gue balik ya baru gue dapet, cuma gue ngerasa kayak andai gue udah ada ini pas kemarin gue ke Amerika sih, gue bakalan simple banget sih bawaannya, nggak ada yang ribet. Nah, untuk urusan port dia tadi ada satu buah USB-C ya, PD juga nih di bagian bawah, dan ada 2 buah USB-A yang mana salah satunya bisa quick charge sampai 30 watt. Cuma menurut gue tetap key changernya ini sih. Dan tadi nggak cuma kabelnya aja, ini retractable ya. Dan di bagian ujungnya,
Ini panjangnya berapa nih? Mungkin sekitar 70 cm atau 75 cm gitu ya. Jadi sama kayak wattage-nya. Nah, ini kerennya adalah setelah kalian retract masuk ya, dia tuh ada magnet. Jadi kalau kita tekan ya, tuh, jadi dia bener-bener flush banget sama si colokannya. Nah, nggak lupa di bagian depan juga sama tadi ya, di belakang colokannya banyak, di luar juga colokannya juga macem-macem buat yang UK, US, Australia, sampai yang Indonesia juga semuanya compatible. Jadi bakalan aman buat kalian, terutama kalau gua tuh punya banyak beli gadget-gadget yang dari China kan kepalanya itu cuma yang dua doang tuh ya. Jadi ya ini bisa jadi alternatif juga buat kalian pakai gadget-gadget tadi. Dan harganya juga menurut gua termasuk terjangkau banget ya. Ini nggak nyampe 500.000, lebih tepatnya tuh di 489.000 rupiah gua dapetnya. Ada yang lebih murah gua lihat sekarang, ada yang bahkan jual di 450.000 di Blibli. Jadi kalian bisa cek, semua linknya juga gua akan taruh di bawah buat kalian jajan di Blibli sekalian. Gua bagi voucher. Lanjut. Oke, yang kedua, ini gue pengen share ke kalian sebuah screen protector, tapi yang kerennya adalah ini tuh menggunakan magnet. Jadi sistemnya tuh dia tinggal ditempel aja di iPad, ya. Tuh, tada! Dan screen protector ini yang menarik adalah dia tuh bahannya tuh matte. Jadi sama kayak kalau kalian nulis di kertas. Kalau namanya ini adalah dia magnetic Paperlike Screen Protector. Jadi sistemnya menggunakan magnet, bahannya itu yang kalian tadi bisa tulis-tulis menggunakan pensil. Kalian tinggal tulis, dan ini kayak pensil banget gitu. Dan ini menurut gua sebuah solusi yang menarik, karena memang untuk iPad, terutama iPad yang baru-baru kan dia udah pakai panel OLED ya. Dan panel OLED itu kalau kalian pakein screen protector yang matte, yang permanen kayak gini, warna hitamnya tuh jadi nggak hitam pekat gitu ya, jadi abu-abu. Nah, kalau kalian pakai solusi magnetik ini, ya kalian tinggal copot aja nih. Kalau kalian selesai pakai, ya tinggal disimpan. Dan ini juga dapat si paket, istilahnya tuh tempat nyimpennya ya, storage-nya, dan tinggal diselipin aja di dalam tas kalian. Dan ketika kalian butuhin, ya tinggal dikeluarin dan tempelin aja pakai magnetnya gitu. Nah, jadi benar-benar solusi yang menarik sih kalau kalian yang suka nulis, tapi suka juga pakai si iPad kalian buat nonton-nonton biar dapat kualitas layarnya juga maksimal. Karena menurut gua ya, karena OLED harus ya warnanya clear gitu ya. Jangan sampai karena screen protector jadi percuma kayak beli panel OLED tapi nggak dapat kualitas panel OLED-nya gara-gara screen protector aja. Nah, ini sendiri gue lihat mereknya lumayan banyak di pasaran ya. Gue beli yang merek lokal, cuma ada juga beberapa brand lain. Dan harganya sendiri cukup terjangkau ya, di range antara 100 sampai 150 ribuan aja. Dan ini juga buat iPad-iPad lain, dari iPad mini sampai iPad yang paling gede ini iPad 13 inci, iPad Pro ya, itu tersedia variannya. Oke, jadi nanti dicek aja. Linknya seperti biasa di bawah. Kita lanjut lagi. Voucher. Lanjut, yang ketiga, gue pengen share ke kalian ini jajanan gue kemarin. Mungkin salah satunya pernah kalian lihat di video rekomendasi kabel. Ya, sini kabel magnetik dari Usams ya. Jadi dia sistemnya nempel kayak magnet gitu. Dan ya nggak perlu pakai cable ties lagi. Udah nempel jadi satu ya. Dan kerennya juga ini bisa nempel di MagSafe HP. Kalau kalian ada MagSafe HP-nya gitu ya. Dan ya cukup unik kan. Nah, yang satu lagi yang gue pengen share sebenarnya di bagian ujungnya ini ya, yaitu ini dia, sebuah adapter LCD yang bisa nunjukin berapa watt yang dipakai buat ngecas, atau gue bisa bilang itu waktu itu kabel kepo. Nah, ini kalau kalian nggak mau beli kabel kepo, kalian bisa beli si ujungnya ini aja untuk ngebaca berapa watt yang masuk ke HP kalian, lebih tepatnya seperti itu. Nah, ini sendiri kan gue berapa kali sempat ditanyain kemarin, kayak pas kita review power bank, ditanyain itu alat yang dipakai buat ngecek wattnya tuh apa. Nah, dengan pakai alat ini, kalian bisa pakai kabel USB-C kalian apa aja untuk ngecekin berapa wattnya. Nah, ini gue kasih contoh. Kita colok, ini gue ada power bank. Dan kita tes buat cas, ini gue iPhone 15 Pro Max. Oke, kita colok ya. There you go. Ini langsung nongol ya. Charging di atasnya. Dan tuh, langsung keluar ya. 25 watt buat ngecas si iPhone 15 Pro Max menggunakan kabel magnetik tadi. Nah, by the way, kabel magnetiknya sendiri ini bisa sampai 60 watt aja ya. Jadi kalau buat ngecas laptop mungkin agak kurang. Tapi buat ngecas HP tuh kalian lihat ya, bisa sampai 25 watt. Dan si Usams adapternya sendiri ini bisa sampai 100 watt. Jadi kalau kalian pengen ngecekin ya beberapa HP kalian, tablet kalian, atau laptop kalian, itu bisa dipakein si adapter ini. Jadi kalian bisa lebih ngerti gitu ya, HP kalian itu butuh dayanya seberapa besar.
Nah, harganya sendiri juga bisa dibilang ini dua-duanya terjangkau ya. Untuk adapternya ini nih starting dari harga Rp69.000. Dan untuk magnetic cable-nya sendiri ini harganya di Rp99.000. Keduanya dari brand Usams, yang mana ya cukup inovatif juga sih dengan produk-produk mereka yang harganya terjangkau dan juga ya bisa dibilang terobosan sih ya dari segi inovasi. Voucher! Next, gue pengen share ke kalian, ini dia gamepad yang cocok buat smartphone foldable. Yang namanya adalah Gamester X2S. Yes, jadi sebelumnya mungkin gue pernah share juga gamepad-gamepadnya Gamester, salah satunya ini nih ya. Gamepad Gamester Galileo G8. Cuma, problemnya adalah kalau gamepad yang ini, USB-C-nya itu rata-rata pada ada di kanan portnya ya. Nah, sedangkan yang ini dia portnya ada di kiri. Jadi ini friendly buat kalian yang punya HP lipat. Jadi bisa dibikin di atas layarnya. Kalau di portnya di kanan, dia itu jadi HP-nya posisinya di bawah. Cuma memang sebelumnya udah ada yang versi X2 biasa. Nah, di versi X2S ini banyak yang di-upgrade. Pertama, dari segi analognya dia pakai Hall effect analog ya, joysticknya. Jadi kalian minim drifting atau bahkan tidak bakal ada drifting karena dia pakai sistem magnetik. Sama halnya juga dengan trigger di bagian belakang ya. Kalau sebelumnya itu cuma tombol, sekarang dia sistemnya analog juga, dan ini juga menggunakan Hall sensor. Jadi dia ya bakalan kualitasnya terjaga lah istilahnya gitu, nggak bakal rusak. Dan ini kalian bisa pakai untuk game-game kayak game balap dan menggunakan yang butuh kayak pressure sensitifnya itu bisa ada di versi yang X2S ini. Kalau yang X2 biasa itu cuma klik-klik aja. Nah, warnanya sendiri memang ini ketika gue cek di pasaran kayaknya cuma ada yang warna abu-abu ungu ini, yang mana dia terinspirasi dari Nintendo 2DS ya kalau nggak salah ya. Jadi gue sendiri nggak tahu sih, nggak pernah lihat warnanya, cuma ya mungkin HP-HP zaman sekarang yang warnanya juga purple atau lavender itu juga bakalan cocok sama controller yang satu ini. Memang dari segi bentuk dia lebih compact ya, lebih kecil dibandingin sama Gamester yang gede ini. Cuma menurut gue untuk port USB-C paling ideal ya ada di kiri aja sih, jangan ada di kanan gitu. Jadi kalau di kiri ini compatible buat banyak jenis HP dibandingin sama yang ada di kanan. Nah, kalian bisa pakai controller ini buat main seperti cloud gaming juga ya, kayak PS Remote, kayak Steam, kayak kemudian juga si Xbox itu bisa. Dan juga kalau kalian install kayak emulator untuk retro gaming, itu juga bisa kalian mapping controllernya di sini. Dan juga ada aplikasinya sendiri ya, si Gamester ini buat kalian atur fitur-fitur kayak bisa turbo, dan masih banyak yang lainnya. Nah, controllernya ini sekarang juga harganya menurut gua affordable, karena harganya cuma di sekitar 549 ribuan terakhir gua beli ya. Jadi, nanti kalau kalian pengen cek, ini lebih terjangkau. Ini kalau nggak salah masih 800 ribuan gitu ya. Cuma memang ini secara grip lebih enak, lebih gede. Cuma balik lagi tadi port USB-C-nya, ya ini kurang friendly buat HP lipat yang gua suka. Dan ya kalau kalian pakai HP lipat, layarnya jadi gede banget ya. Dan ini kayak aspek rasionya game-game retro. Kayak gitu. Oke sip, itu tadi yang keempat. Dan bisa bilang ini yang terakhir. Kita lanjut lagi ke yang terakhir. Gue pengen share sesuatu yang gua kemarin pakai pas gua di Amerika. Voucher. Gue pengen share, bukan badge-nya, walau ya gue pengen share sedikit soal badge-nya. Yes, badge ini warna hijau untuk tahun ini, untuk event It's Go Time, karena ini buat teritori Asia ya, kalau nggak salah. Jadi teman-teman yang kreator-kreator dari Asia dapat yang warna hijau. Cuma ada beberapa kreator lain yang US itu kalau nggak salah dapatnya warna biru. Ada juga yang warna orange ya untuk media. Jadi ada beberapa warna selama Apple event kemarin. Dan ya ini satu-satunya souvenir bisa dibilang yang gue dapet ya selama event Apple kemarin. Nah, gue pengen share satu, yaitu kemarin waktu gue di Amerika, gue itu pakai eSIM ya. Cuma ini gue nggak di-endorse, gue pengen share aja ke kalian karena gue kemarin sempat bingung juga nanya-nanya, dan kalian juga sempat bantu jawab ya pas gue kemarin nanya di Instagram. Dan akhirnya gue sendiri itu beli eSIM-nya Telkomsel. Sekali lagi, ini nggak di-endorse. Gue pengen share aja karena ini yang gue dapet paling murah. Waktu itu gue kan selama di Amerika itu sekitar 6 hari, ya total-total sama perjalanan. Jadi emang cepet banget ya gue di sana, dan perjalanannya aja tuh bisa 2 hari kurang lebih. Jadi kita di sana tuh kurang dari 4 hari. Telernya luar biasa, jet lag-nya juga bukan main. Cuma balik lagi ke eSIM ya, itu gue pakai eSIM yang 7 hari. Gue sempet nyari-nyari ya di pasaran, itu ada beberapa brand lagi kayak ada Digitravel, ada Java eSIM gitu. Dan eSIM sendiri sebenarnya adalah versi simple dibandingin kalian pakai kayak MiFi atau kalian beli
eSIM lagi atau beli SIM lagi di lokasi tempat kalian berangkat. Nah, makanya gue pengen share aja kalau kalian yang pengen travel itu coba aja cari-cari eSIM ya. Atau ya kalau kalian pengen beli ya ada paket roaming juga daripada si provider kalian. Nah, ini kebetulan yang gue cek di Telkomsel itu paling murah di antara yang lain. Itu selama 7 hari gue bayar sekitar 150.000 itu dapat kuota 10 GB. Dan itu juga secara internet lebih lancar gue bilang dibandingin gue pakai roaming dari SIM card biasa gitu. Karena gue berapa kali roaming gitu ya, sempet ribet buat ngepost Instagram, ngepost di TikTok itu susah. Jadi akhirnya gue coba pakai solusi ini dan menurut gue it works, makanya gue share ini aja ke kalian. Cuma memang tergantung di negaranya juga ya, karena gue lihat di beberapa negara kalau gue cek di Telkomsel itu masih belum ada paketnya untuk eSIM. Jadi kalian mesti ya research aja. Cuma balik lagi gue rekomen kalau kalian yang pengen simple, eSIM itu tinggal kalian isi, beli eSIM-nya, kemudian di Telkomsel kemarin gue mesti isi data ya, isi data kayak NIK segala macem. Selesai gue tinggal scan aja QR ya, dan HP kita bisa langsung ada jaringannya. Sesimpel itu. Makanya ya paling itu sih buat kalian consider aja, mana tahu kalian lagi mau travel. Habis ini ya tinggal dicek aja, banding-bandingin sedikit ya harga mungkin antara eSIM, antara kalian roaming atau kalian beli MiFi. Cuma MiFi sendiri gue ngerasa agak ribet karena gue mesti ngecas satu device tambahan lagi, dan kalau gue terpisah sama istri atau kalian sama pasangan, ya jadi ribet karena salah satu pasti nggak dapet internetnya. Itu aja yang gue pengen share ya kemarin selama bulan September. Ya, ini bulan yang luar biasa. Gue syukur banget dengan ya apa yang udah kita bisa lewatin selama sebulan ini. Thank you again to you guys buat supportnya. Dan kalau kalian suka videonya, bantu klik tombol jempol ke atas. Jangan lupa juga subscribe ke Best Indotech, hidupin notification-nya. Dan itu aja, nama gue Malvin. Thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Voucher! Ciao! Oh ya, ini beli di Apple Store-nya juga, Mac Anniversary ke 40 tahun, katanya gitu.